Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Nepal di laga terakhir babak kualifikasi Piala Asia 2023 yang artinya mengantarkan kita ke Piala Asia 2023 setelah terakhir kali kita bermain di Piala Asia tahun 2007. Dan kita apresiasi terhadap Coach Sintayong dengan segala keterbatasan infrastruktur, segala keterbatasan sarana prasarana yang ada, kekisruhan yang ada, gonjang-ganjing yang ada, dengan pemain yang mungkin sempat klub membatasi pemain-pemainnya untuk berlaga di timnas. Dengan segala kekurangan itu, Coach Sintayong mampu membawa kita ke Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun terakhir. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan membahas tentang Timnas Indonesia yang berhasil menang 7-0 melawan Nepal. Dan akhirnya kita akan bermain di Piala Asia 2023. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya teman-teman, seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Nepal di laga terakhir babak kualifikasi Piala Asia 2023 yang artinya mengantarkan kita ke Piala Asia 2023 setelah terakhir kali kita bermain di Piala Asia tahun 2007. Ketika itu kita menjadi tuan rumah dan pertama kali kita masuk ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi sejak tahun 2004. Jadi total Timnas Indonesia sudah bermain di Piala Asia sebanyak 5 kali, termasuk tahun 2023 ya teman-teman. Yang pertama di tahun 96, kemudian 2000, 2004, 2007, dan terakhir 2023. Jadi ini pencapaian yang cukup luar biasa menurut saya. Karena apa? Di tengah jadwal yang padat, bayangkan teman-teman, dalam seminggu mungkin hitungannya 7-8 hari mereka harus bermain sebanyak 3 kali dengan suhu yang mencapai 40 derajat Celcius di kandang lawan, di kandang Kuwait, dan kita berhasil memenangkan 2 pertandingan dan kita hanya kalah 1-0 melawan Jordania. Ini prestasi yang luar biasa. Bahkan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, ini salah satu pencapaian terbaik menurut saya. Karena apa? Ketika tahun 2007 kita berhasil tampil bagus di Piala Asia, itu karena kita bermain sebagai tuan rumah. Kita tidak perlu lagi menjalankan kualifikasi. Nah, sama halnya ketika tahun 2004 misalkan, kita bermain di Piala Asia. Ketika itu kita bermain di babak kualifikasi pada tahun 2003. Dan pada saat itu juga kita bermain bagus. Jadi ini mengulangi sebuah pencapaian yang sudah pernah kita raih di masa lalu gitu kan. Jadi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini merupakan salah satu prestasi yang bagus buat timnas. Jadi tolak ukur prestasi itu bukan hanya dari piala. Misalkan kita selalu mengeluhkan bagaimana kita tidak pernah juara Piala AFF. Menurut saya mulai sekarang kita sebagai supporter timnas, kita sebagai orang yang cinta dengan timnas dan stakeholder sepak bola yang mendukung timnas, kita harus sadar bahwa level Indonesia ini sudah harus ke Asia. Bahwa pada akhirnya kita sering gagal di AFF, kita masih di bawah Vietnam dan Thailand, itu soal lain. Dan kita akan terus bertumbuh dan berproses. Bersama Coach Sintayong ini, Indonesia sudah terlihat sekali progresnya. Jadi menurut saya, kita patut mengapresiasi perjuangan para pemain, staf, dan pelatih gitu teman-teman. Nah, saya akan sedikit mengulas jalannya pertandingan. Jadi teman-teman, sebelum pertandingan Indonesia melawan Nepal, kita tahu sendiri bahwa pertandingan Jordania menghadapi Kuwait dimenangkan Jordania 3-0. Dan artinya dengan hasil tersebut, Indonesia hanya butuh imbang. Jadi teman-teman, sebetulnya melawan Nepal, Indonesia hanya butuh imbang. Karena apa? Dengan hasil yang diraih oleh Jordania 3-0 lawan Kuwait, itu artinya Jordania sudah mengunci posisi juara grup dengan 9 poin. Kemudian Kuwait dengan 3 poin dan Indonesia dengan 3 poin. Nah, meskipun sama-sama 3 poin, kita lebih unggul head to head dan unggul selisih gol juga gitu. Jadi Indonesia sebetulnya hanya butuh seri. Dan di saat yang bersamaan, di grup runner up di grup lain yang memperebutkan runner up terbaik, Filipina, mereka kalah telak 4-0 melawan Palestina. Jadi praktis Indonesia bisa bermain dengan skor seri berapapun, mau 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, akan tetap lolos gitu kan. Nah, tapi kan hanya mengincar seri, apalagi melawan Nepal, menurut saya kurang bijak ya. Artinya timnas bermain dengan full tim, mereka bermain sepenuh hati. Dan
Dilihat dari starting 11 juga masih sama dengan formasi yang sama dengan formasi 3 back, hanya saja Asnawi bermain sejak awal pertandingan, kemudian Irfan Jaya juga tidak dimainkan, langsung memainkan Witan. Seperti yang sudah kita prediksi, Nepal ini satu strip di bawah kita levelnya lah, baik dari permainan, baik dari ranking FIFA, baik dari rekor pertemuan kita menang lawan Nepal gitu kan. Nah, sejak menit awal kita sudah menggebrak melalui peluang Sadil Ramdhani ya teman-teman, namun bisa dihalau oleh kiper Vietnam. Kemudian juga Dimas Derajat mencetak gol di menit-menit awal, di menit 10. Nah, setelah gol pertama tersebut sebenarnya Indonesia seperti kehilangan arah. Mereka terburu-buru, mereka bermain long ball, dan apalagi di menit 20-an kalau nggak salah, Nepal harus sudah bermain dengan 10 pemain. Nah, tapi 10 pemain Nepal ini justru tidak bisa dimanfaatkan oleh timnas. Bahkan di interval waktu 25 menit sampai menit 40, kita bermain tidak bagus ya teman-teman. Nah, namun sudah memasuki menit 40, kita kembali mengorganisir serangan dan menghasilkan gol kedua ya yang dicetak oleh Witan melalui kerjasama. Dan sebenarnya banyak peluang yang tidak bisa dikonversikan menjadi gol ya, sangat disayangkan. Dan tapi juga selain karena Nepalnya bermain buruk dengan 10 pemain, timnas kita juga bermain efektif. Timnas kita juga bermain dengan sesuai instruksi Sintayong. Nah, babak pertama ditutup dengan kemenangan kita 2-0. Kemudian memasuki babak kedua, timnas Indonesia ternyata tidak mengendorkan permainan. Saya menduga mungkin dengan kemenangan 2-0 ini, Coach Sintayong akan bermain aman, akan memainkan pemain-pemain yang jarang dimainkan. Tapi ternyata kita tetap ngotot dan mencetak gol ketiga dan gol keempat gitu kan. Kemudian juga terakhir ditutup oleh 3 gol lainnya oleh Elkan Bagot dan Marcelino Ferdinand. Jadi total dari 7 gol tersebut, Witan mencetak 2 gol, dan semua gol tersebut tidak ada gol jatuh dari langit. Semua golnya itu hasil dari kerjasama tim. Meskipun ada beberapa peluang yang tidak bisa dikonversikan menjadi gol, seperti Rapli 2 kali depan-depanan dengan gawang berhadapan dengan kiper, tidak bisa mencetak gol. Mungkin Rapli ini butuh jam terbang yang lebih banyak lagi. Kemudian ada Witan Sulaiman juga menciptakan bola lob, mungkin bisa menjadi gol ke-8 tapi masih bisa ditepis. Dan kiper Nepal pun meskipun kebobolan 7 gol teman-teman, itu tidak bermain buruk. Kiper Nepal bahkan mencatatkan save yang begitu banyak. Jadi kalau saya hitung-hitung mungkin 12-0 ini harusnya bisa gitu kan. Tapi kan ini sepak bola, kiper Nepal bermain bagus dan kita bisa menang 7-0. Itu patut kita syukuri ya. Saya bahkan sampai lupa kapan terakhir kali timnas Indonesia menang dengan margin 7 gol. Kapan timnas Indonesia menang dengan skor telak, saya sampai lupa kapan itu terjadi gitu kan. Saking lamanya timnas kita seperti tertidur, kisruh antara federasi, kisruh antara klub dan lain-lain. Jadi ini adalah momentum kebangkitan bagi sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia. Nah, mari kebangkitan ini kita jaga semuanya gitu kan. Nah, jadi sudah mungkin itu ada sedikit ulasan soal taktik. Nah, pertanyaannya kan sekarang sedang rame, sedang ribut, sedang kisruh. Nasib Sintayong setelah kualifikasi Piala Asia. Kemarin-kemarin kan kita tahu sendiri ya teman-teman, sempat beredar isu bahwa Exco PSSI yaitu votersnya itu kan, jadi PSSI itu punya Exco, punya voters ya. Votersnya itu ada terdiri dari 12 orang. Nah, 12 orang ini punya suara, punya hak veto untuk menentukan bagaimana nasib pelatih timnas Indonesia. Dalam hal ini Sintayong. Nah, kabarnya 10 Exco itu memilih untuk mendowngrade Sintayong ke timnas U19 yang nanti tahun depan akan berlaga di Piala Dunia U20 di Indonesia. Nah, sementara dua voters lain itu lebih memilih ya udah Sintayong fokus saja di timnas senior. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, apakah dengan hasil timnas senior ini hak voters itu akan tetap dijalankan atau tidak? Karena apa? Begini ya teman-teman, secara logika ya, memang event usia 20 itu event Piala Dunia. Memang itu pertama kali kita main di Piala Dunia U20. Tapi menurut saya, di level junior, itu tidak seprestisius di level senior. Karena apa? Menurut saya lebih baik Sintayong itu fokus di timnas senior untuk persiapan tahun depan di Piala Asia. Karena apa? U19, U20 meskipun titelnya Piala Dunia, tapi menurut saya lebih baik kita fokus di timnas senior. Karena apa? U19, U20 itu kan tidak masuk dalam, tidak berpengaruh dalam agenda FIFA, tidak berpengaruh dengan tim nasional senior. Karena apa? Yang dihitung oleh FIFA yang berpengaruh terhadap ranking FIFA itu ya senior gitu. Karena representasi atau wajah
sebuah negara itu ya diwakili oleh timnas senior. Kalau timnas junior atau jenjang umur itu kan hanya apa ya? Hanya anak tangga untuk menuju senior juga kan ujung-ujungnya. Jadi menurut saya sebaiknya PSSI mempertimbangkan agar Sintayong tetap berfokus di timnas senior untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia yang nantinya akan menjadi lebih berat gitu loh teman-teman. Nah, kemudian ada kekisruhan lain soal bagaimana siapa sih orang yang berperan di balik kesuksesan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia. Kemarin-kemarin kita sempat ribut ketika timnas menang lawan Kuwait, ada yang berstatement bahwa ya ini murni ini tokoh yang paling penting dalam kemenangan timnas adalah Iwan Bule, ketua PSSI. Itu ada di halaman resmi PSSI ya, di laman resmi PSSI. Tapi kan Pak Iwan Bule membantah bahwa saya tidak pernah berstatement seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kan meskipun apa ya, ini kan berpengaruh terhadap psikologis timnas, berpengaruh terhadap psikologis para pemain, dan sebaiknya hal-hal non teknis seperti ini dikurangi. Karena apa teman-teman? Kesuksesan sebuah tim, kesuksesan sebuah timnas itu bukan jasa perorangan. Itu bukan jasa orang per orang. Karena apa? Pelatih, staf, para pemain, federasi itu merupakan stakeholder tim nasional yang sesungguhnya, stakeholder yang membantu timnas untuk menjadi juara atau untuk berprestasi. Karena apa teman-teman? Begini, timnas yang bagus tidak mungkin dihasilkan dari hanya pelatih yang bagus, tapi timnas yang bagus harus dihasilkan dari pelatih yang bagus dan para pemain yang mampu menerjemahkan taktik dari pelatih yang bagus tersebut. Dan taktik yang bagus, pemain yang bagus itu tidak akan bagus juga kalau tidak didukung oleh stakeholder lainnya. Misalnya begini, kemarin sempat ada keluhan bahwa timnas mau latihan, lapangannya belum di booking. Nah, bagaimana kita mau maju? Kalau latihan aja, pelatih harus mikirin gitu. Pikiran pelatih dan pemain itu harusnya berlatih, dan berlatih. Jangan sampai pelatih memikirkan faktor non-teknis lainnya yang bukan tupoksinya. Ya tupoksinya, tugasnya itu PSSI dan lain-lain. Itu loh. Jadi tugas pemain dan pelatih itu fokus di lapangan, fokus memenangkan timnas gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini harus diperbaiki mumpung masih ada waktu sampai Piala Asia tahun depan gitu loh teman-teman. Jadi menurut saya kesuksesan sebuah timnas itu bukan jasa perorangan, tapi jasa semuanya. Pelatih yang mungkin taktiknya bagus, tapi pemain pun harus menerjemahkan taktik itu dengan baik. Karena begini teman-teman, ketika pelatih sudah memiliki taktik yang bagus, pemain tidak bisa menerapkan taktik tersebut, kan sama saja dengan gagal gitu kan. Kemudian sebaliknya, pemain-pemainnya bagus tapi mungkin taktiknya kurang pas juga sama saja. Jadi ini merupakan sebuah kesatuan, kesuksesan bersama, kerja bersama. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa dirinya merasa paling berjasa, dan kita apresiasi terhadap Coach Sintayong dengan segala keterbatasan infrastruktur, segala keterbatasan sarana prasarana yang ada, kekisruhan yang ada, gonjang-ganjing yang ada, dengan pemain yang mungkin sempat klub membatasi pemain-pemainnya untuk berlaga di timnas. Dengan segala kekurangan itu, Coach Sintayong mampu membawa kita ke Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun terakhir. Jadi patut kita apresiasi teman-teman ya. Ya mungkin itu dulu teman-teman ulasan bola kali ini, dan salam olahraga.